Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita semua masih diberi kesempatan untuk kuliah meskipun kita melalui online, karena kondisi negara kita khususnya, negara kita umumnya atau daerah kita pada khususnya sedang terjadi wabah corona ya. Jadi untuk meminimalkan persebaran, maka kita dianjurkan untuk bekerja di rumah maupun kuliah di rumah dengan perantara software atau aplikasi online. Jadi hari ini hari Jumat tanggal 27 Maret kita bertemu di kelas grafis malam ya. Nah, untuk malam ini kita akan mempelajari atau kita akan kuliah Sistem Informasi Geografis SIG atau bisa juga disebut dengan GIS, Geographic Information System. Setelah kemarin kita overview pengenalan, hari ini kita masuk materi ya. Jadi pertemuan minggu kedua atau materi yang pertama. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin pada saat overview, bahwa semester ini kita akan menggunakan software Quantum GIS ya. Jadi GIS-nya saya pakai Quantum GIS. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, apa itu GIS itu apa toh? Nah, jadi sistem informasi geografis. Jadi secara singkatnya itu ini jurusan desain grafis. Mau tidak mau nanti ketika kita dapat pekerjaan tentang pemetaan dan lain sebagainya, kita sudah bisa menguasainya. Jadi aplikasi ini atau kuliah ini berfokus pada pembuatan peta. Meskipun nanti akan saya arahkan untuk pembuatan sampai ke arah web GIS ya. Jadi kita bisa menampilkan peta tertentu di internet melalui web dengan perantara software Quantum GIS. Jadi mungkin ada kombinasi dengan Google Maps dan lain sebagainya. Karena di era sekarang itu perkembangan software semakin canggih ya. Jadi peta yang kita hasilkan di Quantum GIS bisa kita koneksikan dengan Google Maps sehingga kita bisa online dengan mudah. Dan harapannya saya ini khususnya di Stekom Kendal yang saya pantau banyak skripsi ya, terutama skripsi itu jarang yang mengambil tema GIS. Bahkan mungkin boleh saya mengatakan belum ada ya. Jadi ini kesempatan kalian, siapa tahu di antara kalian nanti ada yang menekuni GIS ya. Nanti kita bantu sharing-sharing ya. Jadi seperti itu. Nah, pertama kali kita coba pengenalan softwarenya dulu. Ini ada Quantum GIS. Nah, jadi ketika install Quantum GIS, download dulu dengan link yang sudah pernah saya berikan. Nah, nanti akan muncul banyak sekali ya. Nah, yang kita ambil adalah yang ada tulisannya GIS Desktop ya. Jadi mungkin di ini ada banyak, ada designer, ada browser, ada desktop ya. Kita ambil yang GIS Desktop ya. Kita tunggu beberapa saat tampilannya. Ya. Nah, ini tampilan awal Quantum GIS ya. Oke. Nah, jadi mungkin kita tidak akan mempelajari semua tool yang ada di sini, tapi kita pelajari sesuai peruntukannya ya. Jadi sekali lagi tujuannya salah satu guna atau fungsi software ini adalah untuk menggambar peta. Nah, tetapi karena kita juga jurusannya desain grafis, bukan bukan jurusan geografi. Jadi menurut saya kita tidak perlu menggambar peta satu-satu ya. Karena apa? Karena file peta atau file SHP, subfile itu sudah ada di internet ya. Kita tinggal download, kemudian kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi ini supaya untuk memudahkan. Untuk awal ini saya tidak menggambar titik by titik, kemudian garis per garis atau vektor. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, ini saya tadi yang saya bilang bahwa
Peta hasil olahan dari Quantum GIS kita bisa mengoneksikan dengan Google Maps. Jadi ini adalah hasil olahan Quantum GIS, kemudian saya kombinasikan dengan Google Maps sehingga kita bisa membuat persebaran peta seperti ini ya. Kita klik daerahnya maka di sini akan muncul ya. Jadi ini membuatnya kombinasi antara Quantum GIS dan Google Maps. Nah, selain kita bisa menampilkan peta wilayah, kita juga bisa menampilkan titik. Nah, ini titik. Nah, tentunya ini titik ini yang sudah ada di Google Maps, tinggal kita kumpulkan, kita buat peta sendiri. Ya. Nah, dan ini ketika diklik rute, nah ini akan menuju ke rute Google Maps. Jadi sangat sangat canggih lah, jadi terintegrasi. Dan ini pun tidak hanya dengan desktop ya, bisa diaplikasikan ke perangkat mobile. Jadi nanti salah satu endingnya kita buat seperti ini ya, peta persebaran atau peta titik-titik tertentu menggunakan Quantum GIS, kemudian dikoneksikan dengan Google Maps. Nah, kode ini bisa di-embed kemudian dimasukkan dalam struktur web. Nah, dilengkapi dengan profil dan lain sebagainya ya. Ada beranda, profil, kemudian ada kontak, kemudian ada peta persebaran, tergantung kita nanti ambil tema apa. Nah, dan nanti masing-masing mahasiswa tidak boleh sama ya. Ya tidak, kalau sama ya nanti bisa saling bertukar. Jadi harus berbeda meskipun caranya sama. Jadi nanti bisa sharing-sharing. Nah, kebetulan ini adalah peta di Kudus ya, peta wisata. Ya, nanti yang kita praktekkan adalah peta Kendal karena kita domisili di Kendal, di Stekom Kendal. Jadi mungkin saya lebih banyak memberi contoh tentang Kendal. Nah, nanti tugasnya tidak harus sama dengan saya, tidak harus Kendal ya. Pak, saya rumahnya Batang, ya silahkan bikin peta Batang atau Pekalongan, silahkan. Jadi saya bebaskan ya. Ada yang rumahnya Jakarta, ya silahkan bikin peta Jakarta. Yang penting caranya kita sama, gitu ya. Nah, kemudian ini yang saya maksud, file SHP itu banyak sekali di internet ya. Kita bisa mengetikkan di Google, pasti ada ya, file SHP Indonesia ya. Jadi kita nggak perlu menggambar satu-satu ya. Nanti malah hasilnya tidak bisa sama ya. Meskipun tidak salah ya, menggambar tidak salah. Nah, tapi kali ini kita cukup download saja, kemudian kita ambil sesuai peruntukannya ya. Nah, kalau ini kan peta Indonesia semua. Jadi shape file SHP ini berupa vektor. Dibesarkan dalam kondisi apapun dia tidak akan pecah. Jadi perpaduan antara garis kemudian kurva, titik, garis dan kurva. Ya. Nah, ini karena saya online ya. Di sini ada ini selingan berita tentang update virus corona. Jadi ini saya singgung sekalian teman-teman mahasiswa yang di rumah selalu menjaga kesehatan ya, karena pandemik corona ini semakin menjadi-jadi ya. Jadi bantulah pemerintah, bantulah tenaga medis dengan cara berdiam di rumah ya. Kenapa berdiam di rumah? Karena kalau kita di rumah itu bisa meminimalkan meminimalkan resiko penularan ya. Jadi di rumah saja. Belajar bisa di rumah, melakukan ibadah juga bisa di rumah. Boleh keluar tapi asal ada pentingnya, seperti itu. Kalaupun keluar jaga jarak, ya, social distance. Ya, ini sekilas karena di sini tampak update virus corona, jadi bisa sambil saya sampaikan. Ya, begitu kembali ke materi. Nah, ini saya sudah menyiapkan untuk yang SHP Jateng saja. Jadi kalau Indonesia terlalu banyak milihnya ya, kita ambil Jateng. Nanti Jateng kan ada banyak juga ya, se-Jawa Tengah. Lalu kita ambil peta bagian Kendal saja. Nah, ini nanti linknya saya share di Edmodo ya.
Jadi segala kebutuhan kuliah kita, baik materi maupun tugas, nanti silahkan submit di Edmodo. Ya, meskipun materi ini bisa saya share di SIAKAD, tapi berhubung di angkatan 2017 belum masuk ke SIAKAD, jadi saya belum bisa ya. Nanti presensinya karena SIAKAD belum bisa, maka presensinya melalui Edmodo. Ya, begitu. Ini tentang WebGIS, kemudian ini contoh file SHP ya. Jadi saya coba file SHP Jawa Tengah ya. Ya, banyak sekali file SHP bertebaran ya. Jadi kita tidak perlu menggambar satu-satu ya. Banyak. Oke, saya kembali ke software seperti ini. Nah, saya akan menampilkan peta Jawa Tengah terlebih dahulu karena yang saya download adalah Jawa Tengah. Ya, untuk menampilkan file SHP kita tambahkan layar vektor ya di kiri atas. Ya. Kemudian datasetnya navigasi. Ini kita mengambil bahannya tadi yang sudah kita copy ya. SHP ini berupa zip, kita ekstrak aja ya. Nah, nanti yang diambil salah satu yaitu file SHP-nya. Ini karena saya instalan AutoCAD, nanti mendeteksinya AutoCAD shape. Ada kata-kata shape ya. Nah, di sini batas kecamatan Jateng DIY. Ini yang saya buka, open. Ya. Open. Nah, di sini tampil peta Jawa Tengah ya. Nah, ini kalau mau zoom silakan scroll, bisa pakai scroll. Meskipun di sini toolbar ada ya. Kita scroll ke atas berarti zoom in dekat. Nah, ini berupa vektor, dia tidak akan pecah. Nah, Quantum GIS software ini adalah support untuk menggambar. Jadi kita menggambar ini di sini ada pembuatan apa namanya? Titik, kemudian vektor kurva ya. Nah, kita gambar satu-satu, jadi asalnya seperti itu ya. Nah, tapi nanti kalau kita menggambar pasti akan berbeda dengan aslinya. Jadi saya menggunakan versi download, kemudian kita edit sesuai dengan kebutuhan. Nah, zoom in, scroll ke atas, zoom out, scroll ke bawah. Kemudian untuk menggeser, tekan scroll ke bawah. Jadi scroll di mouse-nya kan bagian tengah ada scrollnya, tekan aja, kemudian diseret. Ya. Meskipun kita juga bisa pakai toolbar, ada ini sama. Ya. Tapi lebih enak kita shortcut menggunakan mouse. Jadi scroll ke atas, scroll ke bawah, kemudian geser, tekan tengah-tengahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa petanya kok satu warna? Ya, memang karena belum diedit, jadi tampilannya satu warna. Jadi dulu saya pertama kali belajar GIS juga sama ya, dicontohkan dosennya kok bisa warna-warni berbagian. Setelah saya buka sendiri ternyata kok warnanya sama, jadi bingung ya, apakah ada filenya yang salah? Ternyata tidak. Jadi kita bisa mengaturnya di sini ya. Ini batas kecamatan, kita klik kanan. Ya, kita rubah propertinya. Nah, jadi klik kanan properti. Ya. Di sini ada umum, abaikan saja style. Nah, stylenya ini yang kita rubah. Nah, misal ini asalnya single simbol ya, jadi warnanya hijau semua. Kita rubah menjadi dikategorikan. Nah, kolomnya akan muncul. Saya klik. Nah, mau kategori apa yang ditampilkan? Kalau misal ini kategori yang saya butuhkan sekarang adalah kabupaten ya. Jadi saya kepengen mengambil kabupaten atau kota Kendal, maka saya harus mengkategorikan sebagai kabupaten. Ya. Kemudian klik klasifikasi. Nah, di sini akan muncul ya. Ini berbagai macam atau kabupaten, nama-nama kabupaten di Jawa Tengah.
urut abjad ya, mulai Banjarnegara sampai terakhir Yogyakarta. Ini Jateng dan DIY ya judulnya tadi ya. Dan ini warnanya otomatis ya berbeda-beda, warna acak ya. Ini warnanya acak ya, terserah kalau mau pilih warnanya silahkan, kita abaikan saja, biarkan warna acak. Kemudian saya klik OK. Nah, di sini akan warnanya berubah-ubah sesuai dengan batas kabupaten kotanya, kabupaten atau kotanya. Nah, kita ketahui Kendal itu ada di sini ya, berbatasan dengan Semarang. Jadi Semarang dan Kendal lebih besar Kendal ternyata ya. Wilayahnya lebih besar Kendal dengan kota Semarang. Ya, ini ada Demak, kemudian Kudus ya. Nah, jadi ini sekalian saja ya, saya aslinya Kudus ya. Jadi saya seminggu sekali dari Kudus ke Kendal ya. Sangat jauh, melewati 2 kota. Nah, ini sekilas info. Ya. Nah, saya akan mengambil Kendalnya saja. Caranya bagaimana? Nah, ini logika ya. Kalau kita mau mengambil satu, enaknya bagaimana? Ya, ini di sini saya plus. Kita main logika. Cara cepat kalau kita mengcopy satu kemudian membuka layar baru kemudian kita pastekan itu akan menimbulkan atau menyebabkan mungkin ada miss. Nah, cara cepatnya adalah yang kita butuhkan kita sembunyikan. Saya cari Kendal. Di mana Kendal? Iya, turun terus. Iya. Mana Kendalnya? Oh, ini. Nah, ini adalah Kendal. Nah, yang mau saya pakai yang Kendal, maka yang Kendal ini saya matikan. Nah, kemudian semua selain Kendal akan saya hapus. Nah, itu sama saja ya. Jadi sama saja kita mengambil satu. Jadi yang satu disembunyikan, kemudian yang lain dihapus. Nah, untuk menyeleksi kita pakai di sini ada namanya apa ini namanya ya. Jadi ininya pilih fitur berdasarkan wilayah atau satu titik. Kita klik aja, kemudian kita seleksi semua. Nah, otomatis warnanya jadi kuning. Ini berarti terseleksi ya. Saya klik keluar. Nah, ini seleksinya lepas. Jadi ketika saya seleksi maka semua terseleksi kecuali Kendal, karena Kendal saya hide. Nah, ini Kendalnya masih berwarna karena saya hide, saya sembunyikan. Nah, kalau sudah kita hapus. Saya coba tekan delete, apakah bisa? Nah, layar tidak dapat diedit. Layar ini tidak dapat diedit. Pilih sebentar. Pilih memulai mengedit pada panel mendigitasi. Ya, jadi meskipun kita seleksi, kita tidak bisa menghapus atau mengeditnya karena di sini toggle editnya belum aktif ya. Ini ada toggle untuk mengedit ya. Jadi enaknya quantum disk kalau kita tidak sengaja menekan sesuatu, menggeser sesuatu, dia tidak akan berubah karena di sini bukan toggle untuk mengedit ya. Atau toggle mengeditnya belum aktif. Nah, ini setelah saya seleksi, saya aktifkan toggle-nya. Nah, otomatis di sini warna merah. Kenapa warna merah? Karena vertex-vertexnya, titik-titiknya ini terseleksi ya. Nah, terklik jadinya warna merah. Kalau aktif seperti ini, berarti kita bisa langsung menghapusnya ya. Tekan delete pada keyboard. Nah, maka otomatis semuanya akan hilang. Tapi bukan semua karena Kendalnya tersembunyi. Nah, ini Kendalnya saya aktifkan seperti ini. Nah, kemudian karena editingnya sudah selesai, saya matikan lagi toggle-nya. Kemudian saya simpan. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah jadi. Ini adalah file Kendal, tetapi ini masih terdeteksi semua ya. Jadi ini saya simpan dulu aja. Jangan sampai di save, tapi save as. Kalau di save maka file yang SHP yang Jateng dan DIY tadi akan hilang.
akan berganti file SHP Kendal. Nah, tapi kalau memang terpaksa ya tidak masalah ya. Jadi file yang berupa RAR atau zip ini biarkan masih ya. Nanti yang diedit adalah file yang di luar, bukan di zip. Jadi sewaktu-waktu kita butuh bisa kita ekstrak kembali. Nah, ini saya project, kemudian simpan sebagai atau save as. Sementara saya taruh di dokumen, kemudian SIG, Sistem Informasi Geografis Kendal. Nah, saya beri nama peta Kendal. Save. Nah, ini peta Kendal. Kemudian ini propertinya saya maaf, ini saya klik kanan, kemudian saya simpan sebagai. Nah, ini saya akan menyimpan SHP Kendalnya di folder tadi yang sudah saya buat di dokumen SIG Kendal ya. Nah, karena tadi saya menyimpan, saya ulang, tadi saya save as Kendal, saya menyimpan keseluruhan ya, keseluruhan bersama ini softwarenya. Kemudian saya akan menyimpan file SHP-nya saja. Caranya klik kanan di layar panel di sini ya, klik kanan. Jadi kita nyimpannya 2 kali. Kemudian simpan sebagai. Nah, di sini Esri save file. Jadi SHP ini dikembangkan oleh Esri ya. Nanti bisa di browsing lebih dalam kalau mau mempelajari lebih lanjut tentang apa itu Esri, apa itu save file. Navigasi, saya cari di dokumen, kemudian SIG Kendal. Nah, ini file SHP Kendal. Nah, nanti kalau kalian prakteknya file SHP Semarang ya, tulis Semarang. Jadi ini tidak wajib Kendal ya. Tapi kalau mau mengikuti saya Kendal tidak masalah karena ini di awal. Tapi nanti di tugas akhirnya harus berbeda-beda ya. Jadi silakan. Kalau sama-sama Kendal boleh nggak? Ya boleh, tapi nanti titiknya atau temanya harus berbeda-beda. Misal ada yang tentang wisata Kendal, kemudian ada yang tentang persebaran pom bensin di Kendal. Ada juga yang membuat mungkin peta persebaran tempel ban di Kendal. Nah, jadi ini akan berguna ya, nanti kita share ke sosial media ya. Ini adalah peta persebaran tempel ban di Kendal. Nah, apalagi kalau kalian bisa mengembangkan berbasis mobile menjadi sebuah APK, kemudian diinstal ke masyarakat Kendal, tentu ini akan lebih bagus lagi ya. Itu bisa menjadi sebuah karya yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ya, file SHP Kendal saya simpan. Kemudian saya oke. Nah, jadi ini akan muncul file SHP Kendal. Kemudian yang ini batas tadi Jawa Tengah ini sudah tidak terpakai ya. Ya, ini sudah tidak terpakai, saya buang. Oke. Nah, yang saya pakai adalah file SHP Kendal. Saya cek di foldernya tadi di dokumen, kemudian SIG Kendal. Nah, di sini akan muncul file. Nah, peta Kendal ini adalah yang kita save as tadi ya, quantum GIS-nya, file utamanya. Sedangkan file SHP-nya muncul di sini ya. Ini otomatis ya, ada 5 file ini otomatis saling melengkapi. Jadi ini adalah kebutuhan-kebutuhan file penunjangnya. Yang dibuka nanti yang mana? Yang SHP Kendal yang ini ya, yang ada ekstensinya save file, save source. Nah, kemudian saya akan menampilkan per kecamatannya ya. Ini sudah ada, berarti yang ini adalah batas kecamatan. Bagian luar adalah batas kota atau batas kabupaten, sedangkan bagian dalam ini adalah batas kecamatan. Saya akan masuk di properti lagi ya. Seperti tadi langkahnya sama. Saya klik properti. Nah, di sini adalah stylenya. Kita rubah di stylenya dari single symbol kita ganti dikategorikan seperti ini. Kolomnya saya ganti kecamatan. Kalau tadi kabupaten, karena kita sudah mengambil satu kabupaten, maka ini diganti yang lebih kecil, kecamatan.
kemudian klik klasifikasi. Nah, ini bagian yang terakhir selalu kosong, ini boleh dibuang ya. Nah, ini ada bermacam-macam kecamatan, dan ini kita tidak usah membuat satu-satu ya. Meskipun di Quantum Key support membuat seperti ini ya, kita gambar peta kemudian kita beri nama kecamatan dan lain sebagainya. Karena kita belajar hanya 1 semester, maka akan terlalu lama, dan mungkin dengan sistem online pun agak kurang maksimal kalau kita menggambar peta satu-satu ya. Nah, jadi kita langsung mengambil peta yang sudah ada, kemudian kita edit, kita modifikasi sesuai kebutuhan. Nah, ini mulai dari Boja, Brangsong, Cepiring sampai ke Weleri ya. Jadi ini urut abjad. Saya oke. Nah, di sini wilayah kecamatan akan berubah warnanya acak ya. Ini kecamatan mana? Kita bisa tahu nggak? Sedangkan tadi di sini ada namanya. Nah, ini kan ada namanya. Kenapa di sini tidak tampil? Ya karena kita belum menampilkan nama-nama kecamatan. Nah, ini ketika kecamatan kita klik, maka terseleksi warna kuning, tapi kita tidak bisa menghapus. Nah, karena bila editnya belum kita klik, itu ya. Jadi jangan khawatir terhapus. Nah, untuk memunculkan nama di sini ada opsi pelabelan layar, atau di sini juga sama ada pelabelan ya. Kita klik di atas boleh, di kanan ini boleh ya. Nah, di sini no label, tidak ada labelnya. Kita buka. Kemudian show label, kita aktifkan labelnya. Labelnya yang mana yang kita aktifkan? Ada di label width. Klik. Nah, saya mau per kecamatan, berarti saya klik ABC kecamatan. Nah, di sini akan tampil. Dan ini file vektor ya. Kalau kita kecilkan tulisannya ya segini. Tapi kalau kita besarkan tulisannya tetap kecil ya. Jadi jangan khawatir ya. Nih, kita sudah bisa menampilkan file SHP Kota Kendal lengkap dengan nama kecamatannya ya. Jadi ini untuk pertemuan awal minggu kedua atau pertemuan materi pertama, kita belajar bagaimana kita menampilkan file SHP, menampilkan file SHP kota tertentu. Contohnya ini adalah Kota Kendal. Kalian bisa mengambil contoh kota yang lain, silahkan ya. Kalau mau sama-sama dengan saya Kendal juga silahkan, tidak mengikat ya. Yang penting Anda bisa bagaimana caranya menampilkan file SHP satu kota saja. Jadi satu kota dari hasil file peta Jawa Tengah, SHP-nya Jawa Tengah, kemudian diambil satu kota. Nah, ini untuk pertemuan awal. Nanti pertemuan kedua kita lengkapi ya, kita kasih bingkai, kemudian kita kasih kop, kita kasih keterangan tulisan dan lain sebagainya. Itu nanti kita lanjut di pertemuan kedua. Jadi untuk pertemuan pertama saya kira ini cukup singkat, dan semoga kita bisa mempraktekkan semuanya ya. Jadi kuliah kita selama maksimal 2 jam. Tapi pengantar saya teorinya ini tidak terlalu lama. Nanti kita sambung melalui Edmodo. Jadi semua kuliah saya ulangi lagi ya. Jadi penugasan dan perincian tugas semuanya sudah saya sampaikan di Edmodo ya. Jadi setelah ini nanti bisa dibuka Edmodonya tentang petunjuk tugasnya. Ketika ada tanya jawab silahkan berkomentar di kolom tugas di Edmodo ya. Nanti kalau butuh tatap muka kita bisa pakai Zoom dan lain sebagainya. Jadi untuk minggu depan sebelum kita materi yang selanjutnya akan saya review dulu ya. Jadi semua tugas yang masuk akan saya adakan review, dan reviewnya secara online karena kita kuliahnya masih online sesuai instruksi dari pemerintah dan instruksi dari pimpinan Stekom. Jadi nanti reviewnya online, masing-masing dikirim file SHP-nya, kemudian saya buka dan semua teman-teman di kelas bisa memantau apakah itu sudah benar atau masih salah.
Kalau ada yang salah maka bisa kita perbaiki. Jadi masih ada waktu. Jadi harapan saya tugas bukan hanya tugas, tapi memang benar-benar kita bisa menguasainya. Iya. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Silahkan nanti dipelajari, dipraktekkan. Yang belum download Quantum Keys silahkan download. Ya, kemudian untuk penugasan silahkan nanti cek di Edmodo. Baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.